kita pengen ada pemimpin yang betul-betul berdikari secara politik juga, secara Tapi ekonomi. rakyat langsung, wah ini cocok Ya, untuk pemimpin. Lah kita terbalik. ya. Jadi dulu sehingga baru programnya. Apakah akan 3, apakah akan 4, apa justru 2? Kan Ini kuat 2. ringkas Menurut 2. saya kuat 2, Pak. Nah, Karena ini antara perubahan dengan lanjutkan gitu. Halo, sampai jumpa kembali dengan kami para senior yang sedang berkumpul pada hari ini bicara santai tetapi semoga berisi ya karena pengalaman mereka wah luar biasa. Sharingnya semoga bisa masuk ini kali ini adalah mengenai pesta politik menjelang pemilihan presiden 2024. Pandangan-pandangan dari para senior ini rasanya bisa menjadi masukan bagi kita ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, mari kita dengarkan pendapat dari Pak Susno bagaimana Pak? Membuka ini bagaimana pesta ini? terima kasih para penonton. Ini namanya aja pesta. Kita sudah pengalaman pemilu itu udah 50 tahun lebih ya, hampir 70 tahun sejak 1955. Jadi kita namakan ini pesta. Yang pesta itu gembira ya. Sekarang ini gembira. Saking gembiranya berita tentang Hari Raya Idul Fitri, tentang mudik hampir tertutup oleh berita koalisi. Nah, jadi Seru. koalisi itu seolah-olah makan sehari. Yang lucunya hari ini yang ini berkoalisi dengan sini. Masing-masing koalisi punya nama. Ada KIB, ada perubahan tapi nggak berubah. Gitu kan? Ada apa lagi? Pokoknya gitu lah. Yes. Nah, tapi ada yang sudah besar akhirnya karena gini terus Kecil. jadi kecil, jadi bubar. Ya jadi kita sebagai rakyat senang nontonnya kok asik juga ya. Lebih asik daripada nonton apa namanya sandiwara yang bersiri-siri. Sinetron. Oke. Enak juga Sandiwara nontonnya. Korea ya. Nah, tapi belum sampai menjadi bahan taruhan. Ini nanti akan pasangan siapa belum? Atau memang sudah ada taruhan yang kita nggak tahu gitu ya. Saya kira gitu. Dari Untuk mana kira-kira menurut Pak Susno yang menjadi yang perlu kita apa ya inputkan lah bagi buat pemikiran para masyarakat ini karena menunggu para senior nih. Kalau saya yang paling asik membahasnya itu adalah siapa sih sebenarnya apa king apa itu? Kingmaker? Kingmaker. Nah, biar tahu. Kalau pertama Bu Megawati ya Oh. sudah selesai kingmakernya karena dia sudah menentukan calonnya Pak Ganjar. Kemudian yang kedua Pak Surya Paloh. Paling dulu justru karena dia membentuk koalisi perubahan calonnya Pak Anies. Yang ketiga Pak Prabowo. Nah, dia udah bergabung dengan PKB, mencalonkan presidennya Pak Prabowo, namanya Pak KIB ya, KIB. KIB. Koalisi Jadi Indonesia kingmaker. Bersatu. Hmm. Pertanyaannya, Hmm. masih adakah kingmaker lagi yang bisa merubah semua ini? Nah, Bu Megawati bisa merubah loh. Yang tadinya koalisi yang dibentuk oleh Pak siapa namanya Erlangga Hartarto dengan diumumkannya Ganjar, akhirnya PAN pindah ke sini. Loh, sehingga ini nanti P3 pindah ke sini ya, dan siapa lagi yang akan pindah, akhirnya PKB bubar masuk, dengan ya. sendirinya kan. Ya. Nah, tinggal sekarang apakah masih akan bubar lagi? Ya. Satu yang kita tanyakan. Yang kedua, apakah calon ini hanya 3 atau 4 atau 5? Bisa kan? Bisa kan 5 karena 20% kan? 100% dibagi 25 kan? Belum lagi kalau ditambah independen jadi 6 gitu kan. Atau hanya tinggal 2. Nah, kalau saya kan nggak begitu tajam, saya ini petani. Tapi kadang-kadang mikirin apa namanya pupuk subsidi kok nggak ada gitu kan. Harga komoditas panen saya murah. Apakah ini gara-gara terlalu sibuk koalisi ini gitu kan. Itu saja. Sehingga saya berpikir-pikir apakah makin banyak koalisi harga jagung akan naik. Makin sedikit koalisi pupuk subsidi akan banyak. Nah, itu saja yang saya pikir. Ya marilah kita kita obrolkan, namanya aja obrol kosong petani kok. Ini mumpung ada orang dari PDIP nih. Nah, gimana Pak? Monggo.
persoalan yang berkaitan itu Mhm, kita semua tahu. iya. Saya mesti tidak bisa bicara ke situ, tapi paling tidak dinamika yang Mmm, berkembang pada saat ini bisa memberikan satu pencerahan kepada warga masyarakat. Kemudian juga bagaimana kita berpikir agar bangsa dan negara ini ke depan tetap eksis. mmm, Tadi saya terima kasih lama berbincang dengan Jenderal Susno. mmm. Yang kita bicarakan juga persoalan-persoalan ekonomi. Nah, bagaimana agar dinamika politik saat ini juga mengarah pada nanti bisa bagaimana mendorong agar bangsa ini benar-benar berdikari. Jadi Berdikari mohon itu mandiri. mandiri. Iya, kalau sekarang masih banyak impor loh, Pak. Ya, ini yang Hasil pertanian nanti, Pak. ini yang mesti kita harus sadar bahwa kita itu 270 juta. Mmm, Kalau mohon maaf, kebetulan saya orang kampung, mhm, saya orang Pati. Jadi Pati dan sekitarnya mmm, ini menjadi jadi lumbung. wilayah penyangga pangan nasional, Iya, menjadi lumbung pangan nasional. betul. Jadi kalau sampean berbicara potensi di pesisir utara Jawa khususnya Pati dan sekitarnya, bicara beras ada, bicara jagung ada, bicara tebu ada, perikanan darat, perikanan laut, perikanan tangkap, semuanya hampir ada. Nah, itu potensi semua, Pak, Lah, oleh potensinya, karena tetapi itu kenyataannya dinamika belum. politik saat ini Heeh, bagaimana juga iya, bisa menginspirasi pikiran-pikiran Jenderal Susno tadi. iya, Substansi daripada politik kalau menurut Jenderal Susno mmm, bagaimana mandiri dalam bidang ekonomi. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya bukan dinamika koalisinya, heeh, tapi bagaimana dinamika ini bisa dijadikan satu momentum momentum. untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini. Nah itu, mendengar ya? Mandiri Mmm, dan ekonomi. Ya kalau mohon maaf kalau berbicara itu saya kira mmm, saudara saya Pak Ganjar mesti bicara ke sana karena memang ideologi kami itu Trisakti. Saya oh, kira kalau Indonesia ini mau menjadi negara yang besar, laksanakan aja Trisakti. mmm, Mandiri di bidang ekonomi. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian berkepribadian dalam bidang kebudayaan. wah, Saya yakin kalau Indonesia ini benar-benar Sesuai benar. sesuai Bukan, partainya. ini bukan Bung Karno. ini mana Bung Karno betul. Betul. Dan saya banyak membaca literatur tentang Mmm, tulisan-tulisan Bung Karno. mmm, Di bawah bendera revolusi jilid 1 itu tuntas. mhm, Kemudian Indonesia iya, menggugat dan iya, macam-macam ini salah lapis semua. iya, nah, Kemudian juga kalau kita berbicara revolusi iya, Meiji, kemudian revolusi Deng Meiji, Xiaoping, dan 16-11, revolusi Prancis. iya, Saya melihat pikiran-pikiran Bung Karno itu masih hebat. mantap. Dan saya melihat pikiran-pikiran besar Bung Karno itu bisa menjadi ideologi global. Itu. Karena itu selain Pak Ganjar, Oh iya ya, asik juga kita melihat apa perkembangan pencapresan kita ini ya. Yang saya lihat sih sebagai wartawan di bidang jurnalistik, saya sih saya sih sangat tertarik tadi yang Pak Jenderal bilang itu ya tentang pertanian, Pak. Saya sendiri yakin, Pak. Saya yakin kalau negara kita ini pertaniannya dikelola dengan baik dan maritim, Pak. Makmur rakyat kita nih, Pak. Makmur. Jadi saya juga sangat salut dan hormat kepada Pak Susno ini yang mantan kabar eskrim loh bintang 3 di Mabes. Mau jadi petani. Saya juga begitu, Pak. memang Benar. bapak saya petani, kakek saya. Gitu, Pak. Saya gini loh, Pak. Saya ya, sejak tahun 70-an ya, saya itu udah berkecimpung di KAPI ya. Dari aksi dulu kita di KAPI, Pak. Anam-anam. Iya, 66. Waktu itu saya sama Surya Paloh sama-sama SMP ya. Kita sebenarnya aktivis-aktivis perjuangan ini menginginkan itu presiden-presiden kita ini bukan ngomong sombong dah, saya pribadi ya, seperti Jokowi loh. Mau turun ke lapangan, mau turun lipat kaki, lipat tangan gitu loh.
Yang saya lihat ya, Mau mengecek ya gitu. keluhan-keluhan masyarakat. Artinya turun ke lapangan. Saya gini loh, saya udah lama di istana sejak Soeharto ya. Saya lihat banyak yang main golf, ya banyak yang mancing, banyak yang Jokowi nggak pernah loh. Itu loh, saya Pernah golok, nggak pernah iya. mancing saya. Jadi ya, Rio itu turun ke bawah, turun ke bawah. Tapi yang saya lihat Pak, begini loh, tidak diikuti oleh staf-stafnya ini loh. Ring satunya ini, kementeriannya ini. Mungkin kalau stafnya Itu saya kira. stafnya nggak mengikuti, Ya, ya. tinggal yang mengikuti karena beliau tinggal berapa setahun lagi ya? Setahun lagi, Pak. Kira-kira gantinya nanti Oktober. Ya, inilah Pak ya. akan begitu. Yang saya lihat ini masih gonjang-ganjing di pencalonan wapresnya siapa gitu loh. Jadi masih sibuk, Pak. Yang saya lihat ini belum melontarkan visi dan misinya. Baik itu yang dibilang Pak Susno tadi, pertanian. Saya bilang maritim lagi, Pak. Itu lagi. Itu yang saya mau cari, Pak. Ya, Kalau ini nanti tidak ada, Pak. Maaf kata, Pak. itu perikanan maupun pertanian. Termasuk. Maritim dan pertanian kalau dikelola dengan baik, Pak. Itu saya yakin negeri kita ini apa? Terus terang ya, sama kawan-kawan semua saya bilang. Kalau saya tidak punya harapan lagi nanti habis pemilu 2024 ini, Pak. Saya pulang ke kampung juga seperti Pak Susno, Pak. Jadi petani saya, Pak. Malas saya memikiri lagi politik di Republik ini, Pak. Itu loh. Jadi saya bilang tadi saya Jadi salut. kita masih merindukan calon-calon ini berbicara tentang pertanian, Pertanian dan maritim, Pak. perekonomian. Ya, itu aja. Yang kita maksud pertanian Benar. termasuk maritim, artinya termasuk juga ikan, termasuk juga Betul, Pak. termasuk juga hutan. Benar, Pak. Saya, Pak ya. Saya ngamatin juga, Pak. Masih sibuk dengan cari wakil ya, saya lihat. Gini, Pak. Pak Susno ini saya salut ya. Mau jadi petani. Saya dulu anak tuan, Pak. Tani juga dia. Saya dulu anak tuan, Pak, di kebun, Pak. Heeh. Dari lahir saya udah anak tuan, Pak. Tapi saya lihat petani-petani kita itu, Hmm. ya kalau panen raya malah anjlok. Harga malah turun gitu loh. Turun. Malah dibakar hasilnya gitu loh. Kasihan. Nah, jadi Kemarin saya temu di Jepang. Saya panen jagung di kampung kemarin harganya 3.300. benar, Tapi Pak. begitu saya lihat tani dari Jepang, dia 200 gram itu bisa harganya 250.000. Benar, itu saya amati, Pak. Hanya digoreng gitu aja, dikasih packing 250.000. Jadi begini, Iya. Pak Jenderal ya. Kalau seperti yang dimauin Pak Jenderal itu tadi petani saya harusnya memang itu, Pak. Kita lihat, Pak ya. Kenapa di luar sana jambu itu bisa segini, jagung itu bisa segini gitu loh. Namanya masih jambu juga loh. Jambu juga, Pak. Berarti dari Indonesia itu. Tapi sekarang kita makan, Pak, bawang pun impor. Ya, jagung pun impor gitu. Nah, saya pengen sekali calon presiden kita ini yang benar-benar bisa merubah pertanian kita ini seperti yang di luar negeri itu, Pak. Jambu biji itu segini loh, Pak. Apa perlu Wah, koalisi pertanian? Ya, kalau Saya begitu. kita lihat ya, arah koalisi kita ini juga saya lihat belum begitu jelas ya. Apakah untuk kepentingan partai, kelompok. Ya, kita ini kan sudah reformasi ini sudah 25 tahun. Kita merdeka udah 78 tahun ya. Iya. Nah, kita konsep bagus Indonesia dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar, dari mulai Pancasila, tadi Trisakti. Nah, kita pengen hasil dari pemilu ini, kita pengen ada pemimpin yang betul-betul berdikari secara politik juga, secara ekonomi, ya. Ini. Nah, sekarang banyak ya mohon maaf di mana-mana kita nggak nutup mata. Saya selaku rakyat yang melihat langsung banyak wakil-wakil kita, banyak pemimpin-pemimpin kita belum berdikari. Iya, terutama secara politik. Nah, bagaimana dia untuk menciptakan suatu keadilan, ya. Makanya banyak sekarang masih peraturan perundang-undangan ya. Artinya dia ya selaku pemimpin, bukan dia istilahnya seperti tanda kutip ya, seperti dugaan sekarang ini oleh masyarakat, ya kayak ada yang mengendalikan. Nah gitu loh. Jadi tidak karena tadi dengan sistem partai kita kan perpolitikan kita. Dia jadi menteri, dia jadi presiden, tapi ada yang di belakangnya. Ya, contoh umpamanya seperti di DPR ya Pak ya. Kayak oligarki lah gitu. Ya, kita membuat undang-undang. Mungkin punya idealis masing-masing anggota saya yakin.
Tapi begitu masuk ke dalam di partai masing-masing, dia punya suatu kebijakan sendiri. Nah, sehingga kebijakan ini belum tentu apa aspirasi di bawah, kan anggota DPR ini punya dapil, punya aspirasi. Nah, belum tentu itu nyambung. Nah, makanya sekarang yang dirasakan oleh masyarakat ini belum menjadi harapan. Sekarang pupuk masih langka, kita masih banyak impor. Kita dulu swasembada beras, sekarang impor. Belum lagi yang lain-lain. Garam aja Garam, Garam. iya. Jangan-jangan nanti kita impor ikan. terus udah impor. Nah, padahal ikan dari kita. Ikannya Nah, mungkin itu. Jadi yang paling penting adalah ya, apapun salmon itu impor loh. ya, demokrasi kita ini memang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit. Nah, itu yang diharapkan sekali oleh masyarakat kita, sehingga kita ada merasa suatu keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekarang ini kan belum. Ya, masih masih banyak kan. Contoh penguasaan lahan ya, kan cuman nggak sampai 10% yang menguasai lahan di seluruh Indonesia. Dari segi penegakan hukum, nah juga masih banyak yang transaksional, ya. Apalagi di bidang perpolitikan. Nah, ini masih banyak partai-partai yang transaksional juga. Ada nggak Nah, koalisi-koalisi tadi yang berbicara masalah penegakan hukum, masalah keadilan? saya belum melihat itu. Ya, Benar ya? belum mendengar. Memang. Sekarang ini yang Saya kira gini tuh, karena memang belum saatnya, Pak. Karena nanti mereka ini sudah terdaftar dulu di KPU baru bikin visi misi gitu. Seperti sekarang kan. Iya. Saya kira gitu, Pak. Kalau saya ini, nanti kan dilirik oleh partai. Betul. Tapi Ya itu, Pak. memberi kucing dalam plastik. Artinya kan visi mereka, Kucingnya kelihatan. visi misi mereka itu, Pak, nanti setelah tercatat di KPU, Pak, baru mereka sebagai caleg dan capres sama cawapres. Iya, kalau sudah tercatat dia Ya. kan sudah jadi calon kan. Iya. Tapi kalau misalnya Oh, rakyat minta kepada partai itu Iya, calon. iya. oh iya, Karena iya. dia berbicara tentang keadilan, Dan punya dia visi. berbicara tentang Kalau subsidi. Nah, saya kalau itu Pak Jenderal bicarakan, versinya itu Pak masih di tingkat relawan. Ya, relawan bekerja menggodok. Umpamanya lah saya relawan. Ini tim relawan saya. Saya mau godok Pak Susno supaya dari pertanian. Nah ini Pak. Jadi belum visi misi Pak. saya nunggu pupuk subsidi. Begitu Pak. Oke, jadi saya kan berharap ya Iya, iya, ada iya. calon presiden atau tokoh lah, belum calon ya, Betul, bahwa betul. dia berperhatian kepada pupuk subsidi. Dia berperhatian kepada tidak perlu impor komoditas pertanian. Itu gagasannya harus ada. Dia berbicara masalah keadilan. Belum calon ini. Baru apa? Contohnya saja, ada seorang menteri ya, tidak saya sebut namanya, nanti dibilang saya kampanye. Dia berbicara tentang penegakan hukum, dia berbicara tentang ini. Sayangnya nggak punya partai. Iya. Bahkan dibully. Ya, tapi rakyat langsung, wah ini cocok Iya. untuk pemimpin. Lah kita terbalik. Ya. Jadi dulu sehingga baru programnya. Ya. Like or dislike, kita rakyat jelata ini kan tidak ada pilihan lagi, ada calon itu kan. Ya. Sehingga saya terpaksa lah, ya udahlah, ada apa tidak pupuk subsidi ya gitu aja. Impor garam lagi apa tidak ya saya nggak bisa nolak lagi. Nerimo aja. Nerimo. Jadi Ada- the best ada- from the harus worst. ada ya. calon- Iya. harus ada calon independen. Harus Nah, Terus yang ngusung siapa? Iya. gimana Pak Edi? Ini mana komisi 2 loh ini loh. Gini, Iya. Komisi 3. Kalau kita melihat calon pemimpin atau harapan kita terhadap pemimpin ke depan, saya masih melihat ya program-program pemimpin Cina, yaitu terutama setelah Mao Zedong jatuh, itu naik Deng Xiaoping, dia programnya sangat ringkas itu ya. Sebetulnya ini sangat perlu diterapkan di Indonesia. Antara lain kan programnya tegakkan hukum secara murni dan konsekuen. Berantas korupsi. Yang ketiga, tingkatkan ekonomi rakyat. Lambangnya dia lambangkan di kantornya waktu itu 100 peti mati. Satu tuh dia.
salah satunya dia sampaikan. Deng Xiaoping. Ya, ya. Saya setuju dengan Ah, Pak jadi Edi. ini harus kita tegakkan dulu ini. Ini harapan kita pemimpin ke depan. Di samping tadi pemimpin yang memperhatikan ekonomi rakyat, terutama untuk pertanian seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Iya kan? Rusno. Gini Pak Edi, jadi Cina itu sebenarnya melaksanakan pikiran besar Bung Karno, Trisakti itu. Beberapa waktu ini betul Pak. Jadi beberapa tahun lalu itu ada petinggi eh, Republik Rakyat Cina itu menemui sahabat saya Pak Idham Samawi. Dia mengatakan bahwa Cina sekarang bisa menjadi negara yang begitu hebat. Itu karena melaksanakan dengan konsisten pikiran besar Bung Karno. Ini benar ini. Jadi oleh karena itu, jadi kata kuncinya bagaimana kita merasa sebagai bangsa yang besar, bangsa yang punya satu derajat yang lebih tinggi. Kita jangan sampai merasa kalah dengan ras Timur Tengah. Saya yang tidak setuju. Kita sebagai bangsa yang besar, kita sebagai ras yang hebat, kenyataannya Bung Karno itu kan dunia mengakui, dunia mengakui. Apalagi kalau berbicara kondisi sekarang, justru pikiran-pikiran besar Bung Karno itu layak untuk menjadi ideologi global. Bagaimana sekarang global sudah berpikir ada kemanfaatan secara global. Artinya Bung Karno itu sudah berpikir mengambil Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Itu sudah begini, mengambil Pak Danta, ideologi itu ideologi yang bagaimana mewujudkan itu ya? Ya itu. Ya, emang ide-idenya Soekarno luar biasa. Tapi kalau kita lihat isu-isu yang terakhir ini tentang korupsi yang sudah terjadi di mana-mana. Antara lain adanya isu 300 49 triliun. ada Itu bukan 349 dikorupsi, itu kan hanya ini Pak Susno yang Bukan, enggak. barangkali bisa menyampaikan itu kan hanya Ini angka-angka akumulasi. ini pandangan masyarakat ya. Ini Pandangan yang perlu masyarakat. diluruskan Ya, bahwa jangan sampai masyarakat terjebak pada satu opini-opini yang keliru. 349 triliun itu bukan angka yang dikorupsi. enggak, Itu adalah satu angka akumulasi itu dari antara lain transaksi. Pak Ini yang Jenderal Pak Susno Rian. yang pernah di PPATK ini. Iya. Oke lah, sedikit kita agak berbelok ya, 349 triliun itu agregat. Nah, tapi berapa besarnya itu kan perlu perhitungan. Apapun juga tidak akan jauh dari 50% dari itu. Nah, misalnya saya bertransaksi ke Pak Edi 100 miliar. 100 miliar ini ditransaksikan lagi ke sini 100 jadi 200 dia kan. Tergantung berapa. Taruhlah kita anggap duit itu 3 kali ditransaksikan, berarti itu sepertiga dari itu. Nah, berarti kan cukup besar juga. Boro-boro 100 triliun, tidak usah 349 triliun, 100 triliun pun udah besar sekali. Kalau dibeliin pupuk udah 4 kali berbuah itu tanaman. Masyarakat menilai itu hanya sebagian kecil permukaan yang muncul Ya, kayak gunung es. bisa juga. Artinya kita tidak membahas masalah korupsi, sekarang kita berpikir ada tidak presiden atau orang top ataupun belum menjadi cah tapi tokoh di republik ini yang berbicara pada itu, sehingga kita sebagai rakyat yang peduli pada negara mendesak kepada partai, oh Bapak ini cocok untuk calon, layak lah. Kalau sekarang kan sudah ditentukan dulu, baru nanti dia akan berbicara. Kalau dia bicara, saya akan tegakkan keadilan, saya akan memberantas korupsi, saya akan melihat saya akan melihat Susno bertani di pagar alam. Gitu Pak ini. Pak Susno, Ya. ini saya juga mau tanya nih ke Flor ya. Ini kan kita punya PTP 13. PTP 13 ini Iya. totalnya berapa ratus ribu sih? Nggak sampai setengah juta, nggak sampai 500.000. Ya. Dibandingkan dengan konglomerat satu perusahaan aja, saya nggak sebut 400.000 Pak. Kita ke mall-mall kecil ya, yang mart-mart kecil. Kita lihat produk BUMN ada nggak? Nggak ada. Terus calon presiden siapa yang ngomongin? Nggak ada. Itu kan kelapa sawit misalnya nggak ada yang ngomongin. Siapa yang ngomongin popcorn yang Bapak bilang jagung? Nggak ada. Aduh, tambang mau ngomong sekarang apa nanti? Jadi begini, Oh, ini iya, kita coba. kalau sudah berbicara politik itu kan tidak ada habis-habisnya. Kenapa?
Karena semua kehidupan ini diatur oleh politik. Tambang diatur oleh politik, pertanian diatur oleh politik. Bahkan kita harus tidak boleh keagamaan, kegiatan keagamaan pun diatur oleh politik. Ongkos naik haji ditentukan oleh politik. Cara jarak rumah ibadah pun diatur oleh politik. Jadi semua. Nah, kita yang tidak duduk secara formal di politik, ini yang duduk formal, minimal kita nyampaikan kepada wakil-wakil kita. Sudah waktunya mungkin kebun-kebun itu yang tadi menguasai 1 juta hektar, 2 juta hektar itu mereka salahkah? Tidak. Secara undang-undang itu benar. Nah, kalau begitu berarti yang harus diperbaiki apa? Undang-undangnya loh Pak Arianto. Jadi gini, Komisi 2. saya ingin tanggapi ini, menarik diskusi ini. Saat ini adalah satu momentum yang sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Coba sampaikan gagasan-gagasan masyarakat kepada semua calon presiden. Karena ada kewajiban hukum bahwa calon presiden itu berkewajiban menyampaikan visi dan misi di dalam pencapresannya. Nah, agar gagasan masyarakat tadi berkaitan dengan persoalan pupuk, persoalan pengelolaan perkebunan di luar Jawa, kemudian pengelolaan pertambangan di luar Jawa, agar benar-benar bisa sejalan dengan pasal 33 konstitusi kita. Ini sekarang momentum. Kita sampaikan kepada semua calon presiden agar nanti menjadi kebijakan politik. Karena visi misi calon presiden ketika nanti terpilih itu menjadi dokumen yang wajib dilaksanakan. Jadi saya mohon maaf, harapan saya ini gunakan, termasuk kita-kita yang hadir di sini, nanti sampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai politik lah. Pimpinan partai politik. Jadi akan nanti menjadi satu keputusan politik. Saya sependapat tadi dengan Pak Susno tadi ya. Mungkin kalau ada panggung atau diberi kesempatan oleh undang-undang, memang di Republik ini banyak orang-orang yang berani, yang jujur, berani berkata apa adanya. Apalagi dia lagi menjabat, dia berani. Kebanyakan orang nggak menjabat berani. Begitu menjabat, diam. Sebab kalau kita bicara lagi menjabat, wah itu bisa dikoreksi habis-habisan itu. Bukan Kalau itu, kita nggak kalau bersih. bicara ditangkap. Aku kan ditangkap. Nah, Makanya itu. kabarnya Iya. ditangkap. Kan? Nah, artinya orang seperti ini kalau diberi ke depan celah atau namanya tuh panggung, jadi mungkin untuk menjadi presiden ke depan tidak hanya melalui partai politik, Pak. Bapak di Komisi 2, sebab mungkin ada calon independen yang betul-betul yang mempunyai aspirasi. Harus ada calon Nah, ini independen yang kebuntuan-kebuntuan Jadi ini calon bisa bisa 4 ya. bisa. Sekarang kan bakal calon sudah nongol 3. Tapi 3 ini pun apakah 3, apakah nanti jadi 2? Nah, ini dosen ini tahu lah. Kemungkinan bisa jadi 2 enggak? Atau bisa jadi 5? Bisa. Kalau saya sih setuju Pak Susno, supaya 1 ringkes, 2 menghemat uang, 3 tidak ada kerusuhan. Iya. Enggak lama. Lah, untuk jadi 2 itu kira-kira gimana? Waduh, itu Bapak yang pegang kuncinya. Bukan pakai Oh, bukan partai tapi koalisi ya. Tapi kalau jalur independen kan electoral 3 threshold. dia. 3 dong. Kalau jalur independen, Nah, nah ini kan susah. obrolan warung kopi loh. Jangan Betul, warung kopi. Betul. suara medsos ini diartikan juga boleh. Kita kan bukan apa jadi Elektoral nggak masuk elektoral. Partai-partai Ah, sepertinya sulit untuk 2. Iya, kemungkinan dia 3 atau 4. Karena mereka mengharapkan 2 putaran sehingga nanti mulai sekarang udah susun strategi untuk koalisi yang kedua. Jadi udah mulai pendekatan-pendekatan ini. Jadi seperti itu. Di samping transaksional mungkin kalau kamu jadi, ya saya jadi apa ini? Nah, seperti jadi gitu. Lah, mungkin 2, bisa saja loh. Kalau misalnya koalisi nggak saya sebut lah ya. Dari koalisi gini kan dia 20% lebih sedikit. Tahu-tahu yang ini beralih. Daripada di sini saya nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi presiden yang enggak, jadi wakil Tidak juga ada enggak, harapan menang. tidak ada harapan menang. Sini aja siapa tahu jadi menteri gitu. Benar. Nah, yang ini kekurangan bensin kan. Yang mestinya Ikutnya masih begitu. yang mestinya bensinnya 20 liter sudah dikurangi berapa? 5 liter gitu. Tinggal 15.
Sehingga yang ini nggak bisa kan? Akhirnya tinggal 2. Benar. Loh, tapi siapa yang paling menentukan di sini? Serba kemungkinan masih, tapi ini Lain apa? Rakyat milihnya kan seperti Amerika, Demokrat atau Republik. tapi ini kan Mana itu? pikiran warkop, Warkop. Bono kasih. Amerika juga ada independen, cuman dia nggak kepilih. Ada. Masih fokus. Lah kalau kita kan ada electoral threshold. Amerika tuh partainya banyak, cuman yang kuat 2 itu. Iya. Independen pun kalah. Artinya Kalau untuk gubernur, bupati, wali kota memang sudah diberikan ruang. Untuk independen. ya, kalau presiden belum. Bisa. Kelihatannya terus ada yang jadi, kalau independen belum kita. Dulu pernah bupati di mana di Jawa Barat, pernah ada independen. Iya, pernah. Tapi kalau presiden belum. Tapi paling tidak ini kan yang kita asik tadi, apakah akan 3, apakah akan 4, apa justru 2? Karena ini kan hitungan politik. Politik itu kekuasaan. Saya ikut koalisi A, kalau koalisi A ini tidak dapat apa-apa, tidak dicalonkan pun tidak. Kemudian siapa tahu dia kalah, dapat menteri pun tidak. Kenapa saya tidak masuk ke koalisi B? Di koalisi B, saya tidak minta wakil, tidak minta apa-apa, ya kasih saya misalnya menteri. Dan partainya dapat. Bukan, kalau diminta menteri kan tidak 1 kan partai kan? Iya, bisa banyak. Bisa 2 menteri atau 3 menteri. Lebih pasti. Nah, kalau ini sudah ditinggal lari ke sini, lah saya tidak sebut namanya kan, apa enggak yang ini tinggal merana dia. Nah, berarti katanya Pak Andi, Pak dosen tadi, tinggal 2. Kalau 2 berarti Moga-moga, Pak. Moga-moga 2 biar ringkas. lebih murah loh, Pak. Kan saya juga melihat begitu. Saya lihat ya. Ini dari kacamata wartawan lah ya, pengamatan kita. Bisa 2. Bisa 2. Ini kuat 2. Ringkas Menurut 2. saya kuat 2, Pak. Nah. Karena ini antara perubahan dengan lanjutkan gitu. Antara lanjutkan dengan perubahan. Sebutnya Itu kan. Siapa yang mau ngalah nih? Ya. Jadi nanti yang ini, Pak ya, yang 3. Itu saya kira bukan soal ngalah apa tidak. Ya. Saya dapat apa? Iya. Ya itu yang Duanya. itu yang Pak Jenderal bilang itu, ya dapat apa sih ini? Bagus, kira-kira yang menang deh. Gitu loh. Saya kira begitu ya. Yang menang udah partai kan yang minta partai. Iya. Partai saya akan Ya. dikasih berapa kursi gitu. Betul. Itu kursi nganggur. Kita jago nikel nanti 10 tahun lagi. Jangan maaf Pak. Ini data 90% nikel itu punyanya siapa? Investor asing loh, 90%. Nah, Keterlaluan tuh garam. nah, Pantai kita tuh nomor 2 terpanjang di dunia. pantainya Pak, tapi nggak ada yodiumnya. Garam. Nah, saudara-saudara, mari kita berpikir kritis, jadilah pemilih yang smart, jangan hanya ikut ke sana kemari tetapi nggak pakai pikiran ya. Betul. Oke, jadi semoga sukses Indonesia. Hati-hati loh, nanti kita milih itu 5 tahun kemudian anak cucu kita ini seperti apa kita tentukan sekarang. Oke. Salam sukses semuanya Bapak-bapak. Terima kasih. Merdeka.